Seiring waktu, para zendeling tukang pionir itu satu persatu meninggal. Lalu, siapa yang akan melanjutkan? Kekosongan ini akhirnya mempertemukan berbagai badan pekabaran Injil di Belanda. Mereka bersatu padu, membentuk Komite Sangi dan Talaut. Inilah awal dari pekerjaan yang lebih terorganisir. Komite ini mulai mengutus tenaga-tenaga baru yang lebih dipersiapkan. Mereka membangun sekolah pendidikan guru di Kaluwatu, mendirikan rumah sakit di Tahuna, dan secara serius mengerjakan penerjemahan Alkitab ke bahasa Sangihe dan Talaut. Pekerjaan berkembang pesat, sekolah-sekolah zending berdiri, jemaat-jemaat bukan hanya dikunjungi, tapi dibina. Akan tetapi, tantangan baru muncul, gerakan Islam yang gencar, dan juga munculnya aliran-aliran baru seperti Pentakosta. Gereja harus menemukan bentuknya. Puncaknya adalah upaya menuju kemandirian. Para pendeta dan pemimpin pribumi mulai menyusun konsep peraturan gereja. Mereka tak ingin selamanya bergantung pada zending dari Belanda. Setelah melalui banyak sidang dan diskusi, pada tahun 1934, di sebuah sidang gabungan di Beo, konsep itu akhirnya disetujui untuk diajukan. Inilah jalan menuju gereja yang berdiri sendiri. Sebuah gereja pribumi yang mengatur hidupnya sendiri, memilih pemimpinnya sendiri, dan menanggung tanggung jawabnya sendiri. Sebuah mimpi yang dirintis sejak baptisan Raja Siau tahun 1563 akhirnya mulai menemukan bentuk nyata. Jadi, sejarah panjang ini bukan cuma tentang orang-orang Eropa yang datang dan pergi. Ini tentang sebuah benih iman yang meski sempat hampir mati, ternyata punya akar yang kuat. Ia bertahan melalui badai politik, kemerosotan rohani, dan keterpencilan. Dan dari semua liku-liku sejarah itu, lahirlah sebuah komunitas beriman yang akhirnya siap berdiri di atas kakinya sendiri, mewarisi sebuah iman yang telah ditempa oleh waktu, air mata, dan harapan. Sebuah kisah yang mengajarkan bahwa cahaya iman sekali dinyalakan sangat sulit untuk dipadamkan.